Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kajian Lintas Budaya dengan dosen pengampu Profesor Dr. Istadianta MS. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang suku laut. Adapun anggotanya, dengan saya sendiri, Adinda Ridita Dubiasinka dengan NIM B05210004 dan rekan saya, Aska Halimah B05210020. Mengenal suku laut. Suku laut atau sering disebut juga dengan orang laut merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Provinsi Riau. Perkembangan zaman modern dan lajunya jalur globalisasi pada saat ini tentu membawa perubahan dan perkembangan bagi kehidupan sosial masyarakat suku laut, baik dari segi bidang sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Berikut gambar suku laut yang kami ambil dari laman confuciana.com. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu sejarah suku laut, kedua kesejahteraan suku laut, ketiga upaya pemerintah dalam memajukan suku laut, dan yang keempat pendapat mengenai suku laut saat ini. Sejarah suku laut. Suku laut atau sering juga disebut dengan orang laut merupakan salah satu suku yang terasing di Provinsi Riau. Suku laut berasal dari sisa-sisa bangsa Pro-Melayu yang datang dari Selat Malaka sekitar 2500 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Mereka terdesak oleh gelombang Detro Melayu yang datang 300 tahun sebelum Masehi, hingga terpecah menjadi dua bagian. Pecahan yang lari ke daratan menjadi suku Talang Mama, sedangkan yang lari ke laut menjadi suku laut. Secara historis, orang laut dulunya adalah perompak, tetapi berperan penting dalam Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Mereka menjaga selat-selat, mengusir bajak laut, memandu para pedagang ke pelabuhan kerajaan-kerajaan tersebut, dan mempertahankan hegemoni mereka di daerah tersebut. Namun, pada abad ke-18, peranan orang laut sebagai penguasa Selat Malaka untuk Kesultanan Johor pelan-pelan digantikan oleh suku Buis. Mengenal suku laut. Yang pertama itu karakteristik suku laut. Suku laut masuk ke dalam kategori Melayu, sehingga ciri fisik yang dimiliki pun tidak jauh berbeda dengan suku lainnya di Indonesia. Antara lain berkulit sawo matang atau gelap, tubuh relatif sedang, dan rambut bergelombang. Karena hidup dekat dengan perairan, maka mereka pandai menyusuri sungai dan lautan. Mereka juga mengembara untuk mencari makanan dan hidup dengan nomaden, maka hubungan antar kelompok masih terjaga dan saling menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Yang kedua yaitu rumah adat suku laut. Mereka identik dengan tempat tinggalnya di atas sampan atau rumah perahu. Mereka lebih suka hidup berpindah-pindah. Rumah sampan mereka berbentuk kajang pada bagian atapnya dan terbuat dari daun rumbia kering. Sampan kajang ini merupakan simbol kesatuan dari sebuah keluarga orang laut. Di dalam rumah ini mereka menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga, agama suku laut. Mereka masih lekat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, beberapa tahun terakhir mereka sudah memeluk ajaran agama seperti Katolik, Kristen, dan Islam. Kemudian yang keempat itu bahasa suku laut. Bahasa mereka mirip dengan bahasa Melayu. Bahkan beberapa ahli itu menggolongkan orang laut sebagai bahasa Melayu lokal. Dari penggunaan bahasa inilah suku laut dianggap sebagai kelompok Melayu tua. Yang kelima, kebudayaan suku laut. Jadi suku laut memiliki beberapa kesenian, salah satunya ialah saling berbalas pantun di waktu senggang. Selain itu, mereka juga memiliki senjata tradisional yang mereka sebut dengan serampang, sejenis tombak yang digunakan untuk mencari ikan. Kegiatan mencari ikan orang laut disebut dengan bersuluh. Yang keenam yaitu struktur sosial suku laut. Nah, mereka hidup berkelompok dan membentuk sebuah klan yang relatif kecil. Biasanya, satu kelompok terdiri dari 5-8 orang yang masih memiliki hubungan kerabat. Kemudian yang terakhir yaitu mata pencarian suku laut. Suku laut sangat menyatu dengan perairan, sehingga pekerjaan mereka pun tidak jauh dari laut, yakni sebagai nelayan. Mereka biasanya akan bersuluh untuk mencari ikan di malam hari. Bahkan, anak-anak suku laut sudah dibekali teknik mendayung agar kelak bisa bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kesejahteraan kehidupan suku laut.
Kesejahteraan hidup merupakan satu proses dinamik yang memberi nilai kepada manusia tentang bagaimana kehidupan mereka berubah dan bertambah baik, atau sebaliknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan kehidupan suku laut. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Mata pencaharian utama suku laut ialah nelayan, yang mana dengan hasil dari nelayan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, mereka menyadari bahwa dari nelayan tidak lagi mencukupi kebutuhan mendasar mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, baik yang berbasis laut maupun darat. Yang kedua yaitu tingkat pemahaman pemerintah. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap suku laut. Hal ini menjadi penyebab dalam proses pemukiman kelompok orang laut di beberapa pulau. Pemerintah tidak pernah menyadari bahwa ratusan orang laut yang tersebar tidak tunggal, homogen, dan di antara mereka terdapat suatu kelompok-kelompok yang berbeda. Lalu, upaya pemerintah dalam memajukan suku laut. Sebagai salah satu bagian dari masyarakat Indonesia, suku laut juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, meskipun tidak tinggal di satu tempat, melainkan terbagi menjadi daerah Lingga dan Bertam. Setiap suku laut tersebut mendapatkan perhatian yang sama. Di sini ada dua contoh dari upaya pemerintah dalam memajukan suku laut. Yang pertama, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berdialog secara langsung dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung menjaring informasi terkait kebutuhan masyarakat setempat. Disebutkan juga bahwa dana yang disampaikan kepada suku laut pada upaya dari Muhammad Rudi ini mencapai 400 juta untuk 16 kelompok. Setiap kelompok mendapat 25 juta dan kelompok tersebut terbagi menjadi dua, yakni pembuat kue dan juga penangkap ikan. Yang kedua, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini dan tim menyiapkan program pemberdayaan komunitas adat terpencil dan program kewirausahaan sosial, besutan dari Kementerian Sosial. Selain itu, beliau juga didampingi oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung yang dimaksudkan untuk melakukan perencanaan dan penyusunan program pemberdayaan dengan memanfaatkan teknologi. Maksud dari kerjasama ini adalah agar bantuan yang sampai kepada suku laut merupakan bantuan yang benar-benar tepat sasaran. Namun, ekspektasi tidak selalu sama dengan hasil. Dengan beberapa canangan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah, di sisi lain komunitas suku laut masih bergantung kepada hasil tangkapan ikan secara tradisional saja dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Di aspek sosial lainnya, komunitas masyarakat suku laut didapati masih tidak melakukan aktivitas kemasyarakatan secara bersama antara satu dengan yang lainnya, sehingga berbagai program, pelatihan, dan pendidikan keterampilan yang dilaksanakan masih belum mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan suku laut. Hendry Frankim bahkan menyampaikan bahwa tidak semua suku laut membutuhkan yang namanya modernisasi. Kemajuan dan perubahan justru dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan budaya masyarakat atau suku laut. Salah satu kemajuan yang tidak dapat diterima atau dipraktekkan dalam kehidupan suku laut adalah pelarangan pencarian dapur arang. Suku laut akan kehilangan mata pencaharian dan akan naik ke permukaan yang sebenarnya bukanlah tempat mereka tinggal. Sebenarnya, suku laut pun hidup dengan cara berpindah-pindah. Hidup secara permanen akan mengubah kondisi dan sosial mereka. Kemudian, sikap terhadap suku laut pada era modern saat ini. Sikap kita terhadap suku laut dalam era modern saat ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip
yang menghormati hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah beberapa sikap yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak suku laut yang meliputi hak budaya, adat istiadat, dan kehidupan. Hak-hak budaya yaitu suku laut yang memiliki warisan budaya yang kaya dan unik. Mereka memiliki bahasa, tradisi, adat istiadat, pengetahuan, dan sistem nilai yang perlu dihormati dan dilestarikan. Hak akses sumber daya alam juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, karena seperti yang kita tahu, suku laut hidup dengan sumber daya alam dan kehidupan tradisional. Yang kedua, pendidikan dan pemahaman yang baik terhadap suku laut. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi stereotip dan prasangka dari orang yang tidak mengetahui suku laut, kemudian meningkatkan hubungan antar budaya, pelestarian budaya dan tradisi, pengakuan hak dan perlindungan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan masyarakat mengetahui terkait suku laut ini, maka akan bertambahlah perlindungan terhadap suku laut. Yang ketiga, konservasi dan keberlanjutan sebagai aspek penting dalam hubungan kita dengan suku laut. Dengan kehidupan suku laut yang memanfaatkan sumber daya alam yang alami, pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap polusi tentu penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat suku laut. Penelitian dan pemantauan juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem suku laut. Lalu yang keempat, melibatkan suku laut secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menjaga kedamaian yang ada di antara pihak suku laut dan pemerintah. Selain itu, perlu juga adanya transfer pengetahuan dan kapasitas agar antara pemerintah dan juga suku laut atau masyarakat luar suku laut dapat saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, hal ini akan bermanfaat dalam penyelesaian konflik jika ada konflik antara kedua belah pihak. Berikut merupakan kesimpulan dari yang telah kami sampaikan dari awal hingga akhir. Suku laut atau biasa disebut orang laut merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Provinsi Riau. Perkembangan zaman modern tentu membawa perubahan dan perkembangan bagi kehidupan sosial masyarakat dari suku laut, baik dari segi bidang sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Pemerintah tentu telah berupaya menghadirkan solusi dan kemajuan terhadap suku laut. Namun, kondisi dan kebiasaan yang telah hidup di suku laut dan telah berkembang di suku laut membuat upaya modernisasi tidak bisa membawa perubahan yang signifikan. Selain itu, tidak semua suku laut membutuhkan modernisasi karena akan merusak ekosistem suku laut itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini mengenai suku laut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.